Salam sehat sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengarkan renungan hari ini. Berkat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya yang berlimpah-limpah selalu beserta kita semua. Ayat hari ini diambil dari Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara-saudara, apakah manfaat puasa Daniel? Yaitu kasih sayang atau favor dari Allah. Jadi apakah puasa Daniel, saudara-saudara? Sayur-sayuran dan air putih. Daniel 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi apakah yang Daniel peroleh dari hasil puasa itu, saudara-saudara? Pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, apakah kita juga mempunyai kemampuan beyond our understanding atau kepandaian di luar kemampuan kita? Lihat judul yang subtitle yang lain, mimpi raja berhasil diungkapkan, yang akan kita lihat di Daniel 2 ayat 22 sampai 23. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah mengaruniakan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saudara-saudara, dan mimpi raja pun berhasil dibukakan oleh Daniel dengan artinya juga. Apakah kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan sedemikian sehingga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan juga? Apakah saudara-saudara hal yang tersembunyi itu? 1 Korintus 2 ayat 7 mengatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ternyata saudara, kita pun sebenarnya diberi hikmat oleh Allah untuk memberitakan dan melakukan hal-hal yang tersembunyi seperti Daniel. Dari Daniel 2 ayat 28 mengatakan, tetapi di sorga ada Allah yang mengingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepadaku tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Lalu Daniel pun membukakan isi dari mimpi Raja Nebukadnezar itu, saudara-saudara, dan sekalian dengan artinya juga. Semoga kita semua mempunyai pengalaman yang sama dengan Daniel, berupa hikmat untuk melakukan seperti
PW, mengajar, konselor, hikmat berkata-kata, berpengetahuan, dan lain-lain. Untuk tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita baca dari Daniel 2 ayat 43. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur dengan perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Saudara-saudara, hal ini berlaku sampai dengan sekarang, di mana kekuasaan negara menjadi satu dengan kekuatan agama. Dan biarlah saudara-saudara mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengartikan penglihatan tersebut. Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ayat 47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang mengingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat mengingkapkan rahasia itu. Saudara, Daniel berhasil membuat Raja Nebukadnezar mempersembahkan korban dan bau-bauan untuk Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Bisakah kita juga membawa satu jiwa baru untuk Tuhan? Sekian renungan hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur untuk Allah Bapa, Allah Anak dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.